Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya malam hari ini. Back to the Bible, menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema yang saya usung malam hari ini adalah Encounter with God, yaitu bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita ketika kita hidup benar, hidup tidak hanya mendahulukan pekerjaan, usaha, kesibukan kita. Anda mendahulukan Tuhan, Anda meresponi panggilan Tuhan, Anda akan mengalami yang namanya encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa diwakili. Perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa melalui hanya imam ataupun pendeta. Kalau perjanjian lama itu melalui imam, tetapi dalam perjanjian baru ini harus setiap pribadi mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Yang setuju dan rindu untuk mengalami encounter with God boleh berkata amin. Puji Tuhan, haleluya. Karena itu kerinduan kita, itu kekristenan kita yang sesungguhnya kita berdoa. Tidak ada gunanya pelayanan kita minggu demi minggu, Sabtu ketemu Sabtu, menara demi menara, tapi kalau hanya melakukan liturgi agama. Karena konteksnya kekristenan yang benar adalah ketika saudara encounter with God, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan bukan dikit-dikit bercerita, saya berjumpa dengan Tuhan terus bernubuat mulai mereka-reka. Oh tidak. Bernubuat itu bagus kalau itu berasal daripada Tuhan. Bernubuat itu bagus kalau itu adalah tuntunan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bagus diceritakan ketika itu betul-betul Anda berjumpa dengan Tuhan. Tidak mungkin kalau ketika kita hidup penuh dengan kebencian, hidup tidak tertib, bahkan hidup sulit mencari Tuhan, tapi mau bilang bertemu dengan Tuhan, saya pikir ini hal yang sulit. Nah, malam hari ini kita belajar. Malam hari ini kita belajar supaya setiap kita sungguh-sungguh mengalami encounter with God. Yang setuju dan yang mau boleh katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, sudah banyak yang bergabung. Sebelum kita berdoa dan memulai 40 menit mendatang, saya berdoa Anda juga mau sharing, Anda mau bless, Anda mau share siaran ini ke kontak Facebook saudara. Anda sudah melakukan bagian amanat agung, memberitakan Injil ke segala makhluk. Bukan memberitakan Injil kepada orang Kristen semata, tetapi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi agama apapun juga Anda harus beritakan. Bertobat atau tidak, not my business, not your business. Tapi bertobat atau tidak urusan yang bersangkutan dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu luar biasa atas kami, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Campur tangan-Mu tidak pernah lekang atas kami. Engkau ada ketika kami ada. Engkau dapat kami temui ketika kami mencari. Dan Engkau dengan kerendahan hati membungkukkan badan-Mu, membuka pintu bagi kami ketika kami mengetuk pintu itu. Nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu atas acara malam hari ini, Back to the Bible ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami pelajari, apa yang boleh kami renungkan malam hari ini membuat kami semakin kokoh, kuat, penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Bukakan rahasiamu, singkapkan isi hatimu. Kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki salibmu, dan Engkau berkati sarana prasarana infrastruktur yang ada, yaitu wifi, alat komunikasi kami, semua boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pengurapan-Mu turun malam hari ini dan kami betul-betul mengalami encounter with God. Sehingga ketika kami selesai ibadah, Back to the Bible malam hari ini, ada nilai-nilai baru kebenaran kami dapatkan. Ada spiritual value yang boleh kami
hidupi, sehingga kami berbeda dengan yang kemarin, karena perjalanan kami bukan kami lagi, ada Yesus yang hidup atas hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada ditanya, siapapun kita ditanya, saya coba pernah membayangkan kalau ketemu sama orang Kristen, saya tanya demikian: kapan Anda berjumpa dengan Tuhan? Sudahkah Anda berjumpa dengan Tuhan? Atau saya tanya demikian, sudahkah Anda mengalami Tuhan? Tidak sedikit orang akan menjawab bingung. Tidak akan sedikit orang menjawab dengan penuh keraguan. Tidak sedikit orang yang dalam kebimbangan. Oh ya, memang Tuhan bisa ditemui. Mungkin ada statement yang berkata demikian, memang caranya bagaimana bertemu dengan Tuhan? Atau ada perkataan, loh, apakah Tuhan itu zat, benda yang biasa bisa diajak untuk berbicara? Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman, kita sering melihat orang pergi ke kuburan, pergi ke gunung-gunung yang tinggi, membakar dupa segala macam. Sebenarnya kalau mau ditarik garis benang merah adalah mereka kepingin ketemu penolong. Mereka kepingin ketemu mungkin dalam tanda kutip Tuhan. Tapi dengar baik, di dalam Yesus, di dalam kekristenan berbeda. Perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang tidak dilukiskan karena face to face. Perjumpaan secara fisik. Anda dijamah oleh Tuhan malam hari ini, Anda mengalami pertobatan, mengalami satu keputusan untuk hidup sungguh-sungguh lebih daripada hari kemarin. Saya mau katakan, ini adalah encounter with God. Anda membaca firman, mungkin firman sudah Anda baca dari dulu sejak kecil, atau dari orang tua kita mengajar kita. Tapi firman itu tidak hidup. Tapi ketika hari ini, kemarin, atau esok Anda membaca firman Tuhan, seolah-olah firman itu meloncat dan menghidupi hidup saudara-saudara pimpin oleh firman itu. Saya mau katakan, Anda mengalami encounter with God. Pelayanan bukan jaminan Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Doa belum tentu saudara mengalami hal-hal spesifik encounter with God. Tetapi kesungguhan hati, penyerahan diri, iman yang total, percaya penuh, tidak menyimpan kebimbangan, percaya kalau Tuhan ada, percaya kalau Tuhan sanggup, Anda akan mengalami encounter with God. Pertanyaannya adalah klasik. Berapa banyak orang mengaku hamba Tuhan, mengaku Kristen, mengaku pelayan Tuhan, tapi masih menyimpan kebimbangan, masih menyimpan keraguan, menyimpan kebencian, menyimpan kekecewaan. Orang yang demikian jangan berpikir mengalami encounter with God. Makanya banyak orang rajin dalam persekutuan, rajin dalam ibadah, rajin dalam satu komunitas kekristenan, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya datar, flat. Memberkati orang lain saja sulitnya minta ampun. Peduli sama orang lain saja sulitnya minta ampun. Mendoakan orang lain saja milih-milih. Nah, malam hari ini kalau saudara rindu mengalami perjumpaan, encounter with God, mari kita belajar. Ingat loh, bukan masalah latar belakangmu, bukan masalah siapa saudara, atau apa yang saudara kerjakan hari ini, atau apa posisi saudara hari ini. Tetapi sikap hati, keputusan kita, betul? Respon kita itu menentukan saudara mengalami encounter atau tidak. Kita lihat yuk satu bahasan yang menarik ketika saya pelajari ini. Kita buka sebentar yuk Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Ayat 1 sampai dengan 4. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian.
Saya berdoa suara saya dan gambar saya bisa diterima dengan baik di rumah, di tempat kerja, di kamar, mungkin sedang bersama dengan keluarga. Saya mengucap syukur kalau kita bisa bergabung di dalam pembahasan Back to the Bible. Perikopnya Sakeus. Sakeus itu orang Israel, saudaraku. Kejadiannya ada di Yeriko. Saudara meski tahu orang Middle East, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, rata-rata itu tingginya between 180 cm sampai 200 cm. Menurut tradisi, saudara jangan tanya Alkitabnya di mana ayatnya. Saya katakan menurut tradisi, saya tanya ke beberapa rabai bahwa tinggi Sakeus itu kurang lebih 150 sampai 160 cm. Jadi kalau di antara rata-rata orang Timur Tengah, di antara rata-rata orang Yahudi, benar bahwa dia adalah orang pendek. Betul? Jadi jangan tanya, Pak, sebenarnya berapa ukuran persisnya Sakeus, Pak? Nanti kita tanya waktu ketemu Tuhan Yesus dan ketemu Sakeus di sorga. Lukas pasal 19 bilang begini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara kasih underline yang kaya. Kaya yang bagaimana? Nah, itu nanti pembahasannya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ingat, pertama, Sakeus tidak memberikan satu predikat bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Nabi. Tetapi dia sudah mendengar karya Yesus, perbuatan Yesus, perkataan Yesus. Dia berkata, seperti apakah orang, atau seperti apakah Yesus, seperti apa. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Bapak, ibu, opa, oma, om, tante, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kisah Sakeus ini menarik sekali. Karena dia yang pertama yang patut kita apresiasi adalah apa? Passionnya, niatnya, keinginannya, sekalipun dia orang berdosa. Saudara tahu profesi, saya rasa semua sudah tahu, profesi daripada Sakeus adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu bahasa Yunani-nya adalah publikani, yaitu orang yang dipercaya mengambil pajak orang-orang Yahudi untuk disetorkan kepada pemerintahan Romawi. And that time, orang yang punya profesi sebagai pemungut cukai adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang dibenci orang. Bahkan oleh karena profesi sebagai publikani, yaitu pemungut cukai, orang ini dijauhi oleh orang lain. Tetapi lihat saya sebentar, opa, oma, om, tante, kakak, adik, saudara dikasihi Tuhan. Sekalipun Sakeus sebagai pemungut cukai, ini bukan alasan untuk Sakeus punya kerinduan itu, kepingin ketemu dengan Yesus. Sekalipun Sakeus adalah orang berdosa, bukan satu alasan untuk dia boleh menemui siapa Yesus orang Nazaret itu. Nah, ini akan terjadi, endingnya adalah encounter with God. Saya mau tanya, siapa kita? Siapa saudara? Siapa saya? Semua kita punya masa lalu. Semua kita beranjak dari dosa. Sebab surat Rasul Paulus di Roma berkata demikian, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, sebab manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi oleh karya penebusannya kita dimampukan dan diizinkan untuk tetap ada dalam hadirat Allah. Nah, amin, amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ya, Sakeus saudaraku, dengan segala usahanya, dia tetap berlari mencari sarana supaya kita melihat Yesus dan mengalami yang namanya encounter.
Saya tidak tahu pekerjaan saudara apa, saya tidak tahu bisnis saudara apa, saya tidak tahu apa yang saudara pernah kerjakan. Saya sekalipun hamba Tuhan tidak punya posisi dan tidak punya hak untuk menghakimi, tetapi saya mau katakan, apapun yang pernah engkau kerjakan dan yang sedang engkau kerjakan, ketika itu bertentangan dengan Tuhan, ayo miliki hati untuk berjumpa dengan Tuhan, supaya kita mengalami Tuhan atas hidup kita. Yang paham dan sepakat dengan saya boleh berkata amin. Haleluya. Dengan segala keterbatasannya dia gigih, dia mencari Tuhan. Pemungut cukai, saudaraku, sekali lagi saya katakan, adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang sangat tidak baik. Saya mencoba membayangkan betapa hati Sakius tersentuh ketika Yesus mengatakan apa? Dia akan menumpang di rumah Sakius. Betul? Semua orang mencibir kok. Kalau dia adalah Allah, kalau dia adalah Nabi, kalau dia adalah Tuhan, tentu dia tahu siapa Sakius ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus pun berkata, dan orang ini pun adalah anak-anak Abraham. Amin, saudaraku. Ini membuktikan bahwa siapapun yang datang kepada Tuhan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita dilayakkan, oleh darahnya kita dikuduskan, oleh darahnya kita dimampukan duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Yang setuju katakan amin. Tapi yang perlu saudara catat, yang perlu saudara ingat malam hari ini, ketika Sakius mengalami encounter with God, Sakius tidak lagi menjadi apa? Pemungut cukai. Saya ulangi sekali lagi. Ketika Sakius berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus, dan dia melihat respon Yesus yang luar biasa, tidak didapatkan Sakius tetap menjalankan pekerjaannya yang lama, yaitu sebagai pemungut cukai. Jadi apa pelajarannya Pak Abraham malam hari ini? Saudara catat perkataan saya. Orang yang mengalami encounter with God adalah orang yang akan siap mengalami perubahan, mengalami Tuhan, mengalami firman Tuhan, dan mengalami dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang paham dan setuju dengan saya katakan amin. Pak, dulu saya seorang pencuri, misal saya mengalami encounter dengan Tuhan dan saya bertobat, Pak. Kalau ditanya lagi, sekarang profesimu apa? Ya sekarang tetap, Pak, tapi pencuri kudus, karena sudah mengenal Tuhan. Oh, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Betul tidak? Oh, saya pengusaha, Pak. Dulu sebelum mengenal Tuhan, saya nggak apa-apa, pajak saya laporkan sebagian. Ya tahu sendiri, Pak, kesulitan. Tetapi dengar baik, ketika ketemu sekarang saya tanya, misalkan Anda sudah bereskan pajak? Oh tetap, Pak, cuma sebelum lapor pajak, sekalipun tetap saya kemplang, saya berdoa dulu, kan ada kekudusan. Oh nggak bisa begitu. Opa, oma, om, tante, kakak, adik, siapapun Anda dengar baik dan lihat saya sebentar. Orang yang mengalami pribadi Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang tidak lagi hidup dengan gaya lamanya, tetapi orang yang hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pak, Bu, opa, oma, ucapan syukurmu itu menarik simpati Tuhan. Perkataanmu yang berani engkau katakan dengan iman, cukup Tuhan kasih anugerah itu, adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau Anda berani berkata cukup Tuhan, sudahlah, Anda nggak usah menyesali keberhasilan di masa lalu. Saudara nggak usah menyesali kehebatan di masa lalu. Saudara nggak usah menyesal apa yang sudah terjadi. Cari, senangkan Tuhan, alami Tuhan, encounter dengan Tuhan. Hal-hal yang baru, hal-hal yang sifatnya kekal, hal-hal yang sifatnya mengandung nilai-nilai kekekalan akan diberikan atas kita. Yang setuju katakan amin.
Bukankah itu tujuan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Bukankah itu harapan kita? Betul? Saya membaca kisahnya Steve Jobs, penemu Apple, orang yang kaya raya di dunia. Anda mungkin tahu di generasi ini. Ketika dia di ruang ICU, saudaraku, di ruang sakit, dia menulis yang luar biasa tulisannya. Kekayaan yang aku punya tidak bisa menolong apa-apa. Kehebatan yang aku punya itu hanya pencapaian. Dia bilang begini, ketika saya tidak hadir, saya bisa digantikan orang lain. Ketika saya sibuk, saya bisa digantikan dengan orang lain. Dia mencari uang, bisa juga digantikan dengan orang lain. Tapi ketika aku sakit, tidak ada yang menggantikan saya di ranjang tempat orang sakit. Yang ada apa? Kalau nggak sungguh-sungguh hanya penyesalan. Yang ada apa? Yang adanya apa? Hanya melihat hal-hal yang ke belakang. Nah, malam hari ini saya ingatkan saudara, dengan encounter with God, dengan perjumpaan dengan Tuhan, Anda mengalami hidup baru, Anda mengalami tuntunan baru, Anda mengalami pola pikir yang baru, dan Anda akan melangkah dengan cara-cara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara bayangkan, Zakheus masih di atas pohon saja. Dia sudah berkata demikian. Ketika dia keluarganya juga akan mendapatkan keselamatan, bangganya luar biasa. Dia mengalami perubahan. Dia bilang begini, kalau ada yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali. Betul? Kalau ada orang miskin, aku akan berikan sesuatu daripada aku. Bahkan kekayaanku separuhnya akan kuberikan buat orang-orang yang susah. Ini yang namanya perubahan. Ini yang namanya perjumpaan. Kalau Anda bilang hari ini Pak saya diubahkan firman Tuhan, Pak hari ini tersentuh sekali dengan firman Tuhan, tapi minggu depan, bulan depan Anda bergaya hidup seperti sebelum Anda berjumpa dengan Tuhan, maaf, itu hanya casing yang Anda dapat. Anda belum mengalami Tuhan. Nah, kalau orang sudah mengalami Tuhan, kalau orang sudah mengalami encounter dengan Tuhan, keraguan itu tidak lagi membuat kita keraguan tidak lagi menguasai hidup kita. Kekhawatiran tidak lagi menghinggapi perasaan kita. Kenapa? Karena orang yang encounter with God, setiap langkahnya pasti disertai Tuhan. Setiap perbuatannya pasti diberkati Tuhan. Dan ingat perkataan Tuhan Allah Bapa kepada Yusuf, apa saja yang ia perbuat Tuhan buat berhasil. Kenapa? Karena Yusuf juga mengalami encounter with God. Haleluya. Puji Tuhan. Setuju dengan saya, saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau kekristenan hanya dijadikan sebagai agama, kekristenan hanya dijadikan sebagai kebiasaan, kekristenan hanya dijadikan sebagai satu tanda bahwa ini loh aku Kristen, tapi tidak hidup Yesus atas kekristenan kita. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum lahir baru? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang hidup dengan adat istiadat? Apa bedanya kita dengan dengan orang yang melakukan kegiatan-kegiatan agamawi biasa? Saya berdoa makanya malam hari ini siapapun Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika itu ada pandemi yang sedang terjadi, tidak membuat kita gentar. Mungkin bisnis, mungkin pekerjaan, mungkin kesulitan yang saudara hadapi tidak membuat kita khawatir. Sebab apa? Sebab Tuhan yang kita temui adalah Allah yang menjamin. Tuhan yang kita temui adalah Allah yang menggaranti kita. Tuhan yang berjumpa dengan kita adalah Allah yang berkata, jangan takut anakku, sebab aku yang menyertai engkau. Jangan bimbang anakku, sebab aku yang menuntun engkau dengan tangan kananku. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan ketika saudara lihat ada anak kecil yang ada di rumah Tuhan, atau baca di ayatnya lebih gampang. Kita lihat yuk, kita buka Samuel pasal yang ketiga. Samuel pasal yang ketiga.
Saya cari juga, ada seorang yang mengalami encounter with God. 1 Samuel maksud saya, pasal yang ketiga. Coba lihat ayat yang ke-6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan memanggil anak itu, yaitu Samuel. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapa Samuel? Samuel adalah seorang bayi, seorang anak kecil yang dilahirkan dari Nasar, dari encounter with God. Siapa? Hana ibunya. Di mana? Di Ramataim. Di mana Ramataim? Tempat di mana bait Allah itu ada, di mana Imam Eli bersama dengan kedua putranya Hofni dan Pinehas sebagai penjaga daripada bait suci Allah. Anak kecil. Kenapa Tuhan harus berbicara? Kenapa harus Samuel yang mengalami encounter dengan Tuhan di dalam Samuel pasal yang ketiga? Kenapa tidak Eli? Kenapa tidak Imam Eli? Kenapa tidak Hofni dan Pinehas? Karena apa? Karena Imam Eli sudah kehilangan ketajamannya. Kenapa? Karena Hofni dan Pinehas telah kehilangan pengurapannya. Ini pelajaran dan pengajaran yang kesekian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Opa, oma, om, tante. Sekalipun posisi kita seorang imam, sekalipun posisi kita sebagai seorang pelayan, sekalipun posisi kita sebagai seorang yang begitu hebat kegiatan rohani kita, tapi kalau engkau tidak menjaga hubunganmu dengan Tuhan, engkau tidak akan mengalami encounter with God. Paham saudara ini kasih Tuhan? Ini dalam loh. Saya tidak bermaksud menegur. Betul? Ini di rumah Tuhan. Bayangkan orang yang di rumah Tuhan saja, orang yang tinggal di rumah Tuhan saja tidak mengalami encounter with God. Bagaimana dengan kita yang malas ke rumah Tuhan? Bagaimana kalau kita enggan bertemu dengan orang-orang seiman? Bagaimana dengan kita, dengan orang-orang yang tidak punya kerinduan untuk membangun komunitas, dengan orang-orang yang percaya, di mana di situ ada pujian, penyembahan dan ungkapan syukur. Haleluya. Kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, ternyata Samuel encounter with God karena Tuhan tidak lagi berbicara dengan Eli, tidak lagi berbicara dengan Hofni dan Pinehas. Dan apa yang didengar atas Samuel daripada Tuhan adalah merupakan satu penghukuman terhadap imam-imam yang ada. Come on, saya tidak mau saudara yang ikut online malam hari ini menjadi orang Kristen karena kebiasaan, orang Kristen hanya karena memegang mandat melanjutkan pelayanan. Tidak, saya mau semua saudara adalah orang-orang Kristen yang mengalami encounter with God, orang-orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Tuhan, orang-orang Kristen yang mengalami Tuhan, bahkan orang Kristen yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Coba aja lihat berapa banyak hari-hari ini orang kecewa, orang-orang putus asa. Putus asa kepada manusia masih mengerti saya. Kecewa sama manusia saya masih paham. Tapi tidak sedikit orang Kristen mulai tawar kepada Tuhan, mulai kecewa kepada Tuhan. Tetapi tegas saya katakan, orang yang demikian adalah orang yang belum mengalami Tuhan.
belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami itu, hidupmu tenang, hidupmu pasti berani berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Di banyak kesempatan saya bilang di Back to the Bible ini, Anda kehilangan harta benda karena pandemi, Anda tidak kehilangan kok sesungguhnya. Anda kehilangan pekerjaan di pandemi ini, Tuhan sediakan yang terbaik kok. Kalau Anda kehilangan sesuatu apapun juga, saya mau katakan sesungguhnya kita belum betul-betul kehilangan. Tapi kalau Anda kehilangan hubungan dengan Tuhan, kalau saudara kehilangan Tuhan, itu baru kita kehilangan segala-galanya. Haleluya. Hari Minggu yang lalu pembahasannya hampir mirip di ibadah gereja yang saya pimpin, tetapi saya bilang temanya adalah portal Tuhan. Artinya apa? Titik perjumpaan. Titik perjumpaan dengan Tuhan. Bila mana berjumpa dengan Tuhan? Saya ambil contoh Salomo. Bertemu dengan Tuhan di mana? Di Gunung Moria. Di Gunung Moria itu apa? Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tempat di mana Abraham menyerahkan anaknya, yaitu Ishak, karena diminta oleh Tuhan sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Yang luar biasa, Salomo membangun tembok, membangun bait suci Allah. Betul? Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menghormati hadirat Allah. Daud juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betul? Bahkan Abraham juga berani berkata berjumpa dengan Tuhan ketika melihat domba yang tanduknya tertambat. Dan dia berkata, Allah adalah Tuhan yang Jehovah Jireh. Amin. Jadi Jehovah Jireh itu tidak semena-mena saudara percaya beli mobil cukup, beli rumah cukup, segala macam. Oh enggak gitu, enggak. Arti kata Jehovah Jireh yang sesungguhnya adalah Allah menyediakan apa yang engkau butuhkan sesuai dengan iman dan pengharapanmu di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, enggak ada berkat tiba-tiba datang dari langit. Tidak ada uang tiba-tiba tercurah dari langit. Enggak. Kerja dulu, Tuhan sediakan jawabannya. Berusaha dahulu, baru Tuhan akan tuntun pekerjaan saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak kok tokoh Alkitab yang kita lihat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti saya ceritakan kepada banyak kesempatan, saya beranjak dari agama seberang. Saya beranjak dari agama mayoritas. Jadi kalau saya ada sampai hari ini bersama dengan keluarga, karena perkataan encounter with God pernah kami alami. Kami pernah mengalami sulitnya hidup, kami pernah mengalami sulitnya menyekolahkan anak-anak sekolah, kami pernah mengalami rumah harus berpindah-pindah. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan membuat kami sampai hari ini. Oh, masa pandemi ini sudah dikasih Tuhan, kalau saya boleh cerita, yang namanya kesulitan masalah itu menimpa hamba Tuhan, menimpa kami sekeluarga. Tetapi Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melalaikan semua janjinya. Istri saya dengan tim tetap berbagi sembako. Kami tetap peduli. Cicilan gereja juga tidak pernah terlambat. Semua kenapa? Karena Tuhan yang menjamin. Sekali lagi saya mengatakan buat semuanya yang hadir, dengar baik. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang menutupnya. Kalau Tuhan yang memulai, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tangan seperkasa apapun tidak akan pernah mampu untuk menutup pintu itu ketika Tuhan yang sudah memulainya. Are you agree with that? Amen. Ini banyak yang ikut dan banyak yang share malam hari ini. Ayo koreksi diri sendiri. Maukah kita mengalami encounter with God? Maukah kita makin hari makin mendekat dengan Tuhan? Maukah kita meresponi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Kenapa? Hari-hari ini adalah sukar, hari-hari ini adalah jahat. Dan kalau kita mau jujur, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda itu telah nyata kok. Yang nggak tahu, saya tidak menebak 10, 20, 100 atau 200 tahun, Tuhan pasti segera datang.
Tapi orang yang mengalami Tuhan, hidupnya tidak akan pernah dikuasai ketakutan, tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran, tidak dikuasai oleh kebimbangan, apalagi mendua hati. Tetapi orang yang mengalami encounter with God, kita cuma berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kalau kita boleh memuji, pujian kita hanya Maranatha, Tuhan segera datanglah. Amen. Ayo Bapak Ibu, saudaraku dimanapun Anda berada, di Jabodetabek kah, di luar pulau kah, mari dengan segenap hati dan kerendahan hati sebagai hamba Allah, saya ajak saudara alami encounter with God. Karena di luar sana yang dijanjikan hanya kekhawatiran, yang di luar sana yang dijanjikan hanya masalah, yang ditawarkan hanya pergumulan. Tapi dalam Tuhan memang tidak bebas masalah, memang tidak bebas pergumulan, tapi perjumpaan dengan Tuhan membuat kita lega, membuat kita hidup diperbarui, membuat hidup kita bergairah, bersemangat, bahkan kita rindu ada terus dalam rancangan Tuhan. Sekali lagi jangan lupa Anda share siaran ini ke banyak tempat. Mungkin di luar sana banyak orang yang bimbang. Mungkin banyak di luar sana pelayan-pelayan Tuhan menyesali keadaannya, menyesali pelayanannya, menyesali situasinya. Stop. Ayo alami Tuhan. Tuhan yang berjalan di hadapan kita. Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang membuka jalan buat kita. Sekali lagi seperti perkataan Daud, di balik padang belantara ada jalan raya yang Tuhan buat. Di balik padang gurun yang kita alami ada oase yang Tuhan siapkan buat orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Siapapun saudara, apapun pergumulanmu, ayo datang kepada Tuhan. Betul? Orang yang mengalami encounter with God tidak lagi hitung-hitungan, tidak lagi berpikir bagaimana Tuhan memulihkan dan memberkati. Sebab Alkitab mengingatkan kita, kalau kita mencari Allah terlebih dahulu, dan segala kebenarannya, segala sesuatunya ditambahkan atas kita. Kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih yang tak terhingga. Malam hari ini kami diingatkan Tuhan tentang perjumpaan daripada seorang Sakyus, Samuel, Daud, dan Abraham. Mereka mengalami satu breakthrough atas kehidupannya. Bahkan Sakyus yang mengawali hidupnya dengan dosa, dengan pekerjaan yang tidak berkenan, tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perubahan yang radikal. Bukan hanya Sakyus, tapi seluruh keluarganya mengalami pertobatan dan perubahan. Kerinduan kami malam hari ini, setiap kami satu persatu ya Tuhan, lawat jamah kami, dan kerinduan kami adalah kami berjumpa dengan Tuhan, baik melalui firman-Mu, keputusan-keputusan yang kami ambil supaya kami hidup di dalam Tuhan, sehingga kami bisa tetap berdiri tegak di atas kaki kami menatap masa depan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Yesus yang memberikan kekuatan atas kami. Biarlah kami tetap menjaga kekudusan hati kami, menjaga ibadah kami, menjaga hubungan kami, supaya perkenanan Tuhan tetap ada. Bahkan pada akhirnya hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Ulurkan tangan-Mu buat setiap kami, bagi setiap kami yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, perjumpaan dengan Tuhan membuat kami sembuh. Kami yang lemah, perjumpaan dengan Tuhan membuat kami kuat. Bahkan kami yang putus asa, membuat kami tegar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga tidak hitung-hitungan. Kami menyadari kami datang kepadamu bukan dengan tangan hampa. Kami akan membawa persembahan kami, kuduskan Tuhan. Persembahan yang kami bawa, kami sadari semuanya berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya ketika kami dahulukan Tuhan dan segala pekerjaannya, segala sesuatunya ditambahkan kepada kami.
Terima kasih Bapak buat wifi, terima kasih buat sarana prasarana, terima kasih buat segala sesuatunya. Sebelumnya biarlah damai, sejahtera, dan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus turun atas kita semuanya, dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dijauhkan kita dari virus, dijauhkan kita dari sakit penyakit, dijauhkan kita dari segala tangan-tangan jahat. Tetapi kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, pertolongan Roh Kudus turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus telah bergabung dengan kami. Jangan lupa besok setiap pagi ada renungan pagi Word of Wisdom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.